Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai luas wilayah sebesar 373,7 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Selain sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Madya Semarang, Kota Semarang juga merupakan pusat perdagangan dan bisnis yang termasuk dalam kawasan strategis nasional. Universitas Diponegoro, atau biasa disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 Januari 1960. Salah satu nilai tridhamar perguruan tinggi negeri ialah pengabdian masyarakat. Sebagai universitas yang besar di Indonesia, tiap tahunnya Universitas Diponegoro menerjunkan ribuan mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Untuk KKN kali ini memiliki tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis pembangunan keberlanjutan atau SDGs. Pelaksanaan KKN pada periode kali ini dilakukan secara hybrid dikarenakan kondisi pandemi COVID yang belum reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Hidayat, selaku bagian dari mahasiswa KKN Universitas Diponegoro tim 1 tahun 2022. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik. Untuk lokasi KKN, saya ditempatkan di Kelurahan Jatingaleh, Kota Semarang. Kelurahan Jatingaleh merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Kelurahan ini memiliki luasan wilayah kurang lebih 131 hektar dan terbagi menjadi 10 rukun warga atau RW dan 58 rukun tetangga atau RT. Secara garis besar, penggunaan lahan di Kelurahan Jatingaleh digunakan sebagai pemukiman, jalan raya, pasar, perdagangan dan jasa, kawasan militer, serta kawasan pendidikan. Kelurahan Jatingaleh juga memiliki 2 kampung tematik, yaitu kampung tematik kuliner yang terletak pada RW 2 dan kampung tematik lele yang terletak di RW 8. Kelurahan Jatingaleh juga dilalui oleh jalan arteri sekunder dan pintu masuk keluar jalan tol, sehingga mobilitas dan aksesibilitas sangat tinggi. Hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan Kelurahan Jatingaleh itu sendiri. Kelurahan Jatingaleh memiliki 1 gedung kantor untuk tempat kerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Terkait fasilitas pendidikan, Kelurahan Jatingaleh memiliki fasilitas yang dimulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Untuk fasilitas kesehatan utama di Kelurahan Jatingaleh, yaitu Puskesmas Pembantu Jatingaleh. Selain itu, terdapat beberapa posyandu di setiap RW, kemudian rumah praktik dokter dan apotek. Kelurahan Jatingaleh menjadi kawasan dengan daya tarik tinggi di bidang perdagangan dan jasa, membuat konsumen luar kawasan ikut masuk yang sering menyebabkan kemacetan. Kebutuhan ruang meningkat, namun ruang yang tersedia terbatas, serta permasalahan lain yang sulit diatasi karena kondisi saat ini. Pada kegiatan KKN kali ini, saya membawa 4 program yang akan saya implementasikan di Kelurahan Jatingaleh. Program yang pertama yaitu terkait permasalahan COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 disebabkan oleh beberapa hal, yang salah satunya adalah minimnya kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Satgas COVID-19 menyatakan bahwa terus meningkatnya angka positif kasus COVID-19 menandakan laju penularan virus terus meningkat. Kondisi yang ada di Kelurahan Jatingaleh adalah lingkungan yang berupa rumah padat penduduk dan memiliki jarak yang tidak terlalu lebar di setiap rumahnya, serta tingginya aktivitas masyarakat di lingkungan tempat tinggal dapat berpeluang dalam penyebaran COVID-19. Untuk itu, solusi yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 salah satunya adalah penempatan hand sanitizer di berbagai tempat strategis di Kelurahan Jatingaleh. Pelaksanaan program hand sanitizer otomatis dilakukan melalui 2 tahap kegiatan, yaitu perancangan serta pembuatan alat hand sanitizer otomatis dan penyuluhan masyarakat mengenai cara pembuatan dan penggunaan alat hand sanitizer otomatis. Pembuatan alat hand sanitizer otomatis dimulai dengan perancangan desain. Hand sanitizer menggunakan material body triplek dengan ukuran berbagai macam, dari 10 x 11 cm, 10 x 18 cm, 10 x 15 cm, dan 26 x 18 cm sebagai rangka, serta memiliki komponen pendukung alat yang terdiri dari kabel jumper, selang, baterai, saklar,
sensor infrared, motor DC, dan toples bekas. Dengan pelaksanaan program ini, penggunaan hand sanitizer dengan menekan tuas botol dengan sentuhan tangan dapat dialihkan, serta dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Kelurahan Jatingaleh. Kemudian, untuk program yang kedua, yaitu terkait permasalahan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, terutama pada remaja-remaja saat ini yang makin dekat dengan narkoba. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa bila dilihat dari aspek usia yang kecanduan narkoba, mereka adalah remaja berusia antara 15 sampai 20 tahun, serta 70% diantaranya berasal dari golongan menengah ke atas. Untuk itu, diperlukan sebuah edukasi mengenai bahaya dari narkoba itu sendiri, agar nantinya remaja dan warga di sekitar Jatingaleh memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terkait peredaran narkoba yang ada di lingkungannya. Pelaksanaan program sosialisasi dampak buruk narkoba dilakukan melalui 2 tahap kegiatan, yaitu pembuatan poster bahaya narkoba dan penyerahan serta penyuluhan kepada masyarakat. Pembuatan poster bahaya narkoba diawali dengan melakukan studi literatur melalui beberapa referensi di bidang ilmu terkait. Hasil yang diperoleh dari referensi-referensi tersebut kemudian disusun menjadi poin-poin yang dapat dihubungkan dan disinkronasikan dengan kondisi masyarakat sekitar, sehingga menghasilkan suatu poin penting dampak buruk narkoba bagi tubuh dan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, program yang ketiga yaitu terkait permasalahan demam berdarah. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Pada musim hujan, perkembangbiakan nyamuk cukup tinggi dikarenakan banyaknya genangan air yang muncul serta permukaan menjadi lebih lembab. Kota Semarang adalah salah satu kota endemis DBD di Indonesia. Pada tahun 2020, Kota Semarang memiliki insiden rate DBD sebesar 17,4 per 100.000 penduduk. Tujuan dari program kerja ini ialah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana ciri-ciri seorang terjangkit penyakit DBD, serta memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara memberi pertolongan pertama untuk orang yang terjangkit DBD. Pelaksanaan program kerja edukasi DBD ini dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan jentik nyamuk serta penyuluhan mengenai ciri-ciri seorang terjangkit DBD. Pemeriksaan jentik nyamuk dilakukan dengan mengelilingi lingkungan sekitar RW 4 Kelurahan Jatingaleh dan berpindah dari satu rumah ke rumah lain atau door to door untuk mengecek keberadaan jentik nyamuk yang ada di dalam rumah seperti bak mandi, kolam, tatakan kulkas, dan lain-lain. Serta dalam pengecekan jentik nyamuk disisipkan penyuluhan mengenai ciri-ciri orang terjangkit DBD serta bagaimana cara memberi pertolongan pertamanya. Dan untuk program yang terakhir yaitu terkait permasalahan energi. Pada saat ini, krisis energi telah menjadi salah satu isu hangat seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi. Memasuki abad ke-21, kebutuhan energi menjadi semakin besar dalam berbagai aspek. Penggunaan energi fosil yang semakin tinggi menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca, sehingga iklim menjadi tidak stabil serta meningkatnya suhu bumi dan permukaan air laut. Selain itu, hal ini juga menyebabkan berbagai permasalahan seperti polusi yang disebabkan oleh penggunaan atau produksi energi fosil. Maksud dan tujuan dari program kerja edukasi hemat energi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghemat energi, khususnya energi fosil, serta membiasakan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan program edukasi hemat energi dilakukan melalui 2 tahap kegiatan, yaitu pembuatan poster hemat energi dan penyerahan serta penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Jatingaleh mengenai pentingnya perilaku hemat energi. Teman-temannya bahwa KKN di Kelurahan Jatingaleh ini bisa nanti diaplikasikan di masyarakat setelah panjenengan benar-benar lulus ya, sudah benar-benar lulus dan apa yang Anda dapatkan dari sama KKN ini kan mungkin saja itu berbeda sama yang ada di kampus ya. Jadi memang untuk terjun masyarakat itu memang tidak bisa kita terapkan semua, karena ada bagian yang harus kita mungkin bisa kita tambahi yang lebih inovatif juga seperti itu. Dan saya mengharapkan dari panjenengan semua nanti waktu sudah terjun masyarakat bisa menjadi manusia yang lebih baik dan panjenengan semua nanti menjadi masalah yang bisa merubah minimal masyarakat Indonesia menjadi yang lebih baik, karena memang panjenenganlah
tunas-tunas muda yang bisa merubah bangsa Indonesia seperti itu. Demikian ya, semoga bisa menjadi motivasi bagi panjenengan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.